Kami dari kelompok 1, kelas basis data kelas A, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum basis data kami pada modul 7 dengan prosedur dan function. Dengan beranggotakan Elsa Monika Siwi, Joshua Sanjaya Tampu Bolon, Indah Priscilia Paendong, Fernando Joshua Tadius, dan Happy Esther Nathanael Mendoka. Untuk nomor yang pertama, saya serahkan kepada teman saya, Elsa, dipersilakan. Perintah pertama merupakan perintah use toko market yang bertujuan untuk menggunakan database toko market. Dan ketika kami run, sukses. Kemudian pada coding SQL kedua, query ini bertujuan untuk mengubah karakter delimiter menjadi karakter delimiter string double, lalu membuat storage prosedur dengan nama proses transaksi dengan parameter ID transaksi diberi tipe data integer atau bilangan bulat. Nama diberi tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter adalah 20 karakter. Alamat dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter adalah 20. Umur dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Tanggal dengan tipe data date. Total pembayaran dengan tipe data integer. ID transaksi dengan tipe data integer. Kemudian untuk perintah selanjutnya adalah begin menandakan awal blok dari pernyataan atau statement dari storage prosedur proses transaksi. Lalu, insert into pelanggan bertujuan untuk memasukkan nilai ke dalam tabel pelanggan yang secara khusus diterima dari parameter storage prosedur proses transaksi. Insert into transaksi juga demikian, yaitu memasukkan nilai ke dalam tabel transaksi yang diterima dari storage prosedur proses transaksi. Kemudian, untuk end, untuk menandakan akhir dari pernyataan atau statement dari storage prosedur proses transaksi, dan delimiter semikolon untuk mengembalikan karakter delimiter semikolon kembali menjadi semikolon. Dan ketika kami run coding ini, sukses. Untuk soal selanjutnya, saya akan serahkan kepada Indah Paino. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu panggil prosedur tersebut dengan parameter ID pelanggan sama dengan 10, nama sama dengan A-nya, alamat Batu Kota, umur 19, tanggal 10 Februari 2019, total pembayaran 100.000, dan ID transaksi sama dengan 100. Untuk query yang pertama, yaitu call pros underscore transaksi, 10, A-nya Batu Kota 2019 Februari tanggal 10 100.000, 100. Query pertama ini bertujuan untuk memanggil sebuah storage prosedur bernama produksi transaksi dengan 7 parameter, yaitu 10, A-nya Batu Kota 2019 Februari tanggal 10 100.000 dan 100. Dan jika di run akan menghasilkan sukses. Untuk query yang kedua, yaitu select bintang from transaksi. Tujuannya itu untuk digunakan untuk mengambil sebuah data yang ada pada tabel transaksi. Dan jika di run akan menghasilkan tabel transaksi. Untuk query yang ketiga, yaitu select bintang from pelanggan. Query ini bertujuan sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengambil sebuah data dari tabel pelanggan. Dan jika di run akan menghasilkan tabel pelanggan. Untuk nomor berikutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik. Untuk statement selanjutnya, itu kita pertama mulai dengan mengubah nilai atau karakter delimiter menjadi double string. Selanjutnya kita akan membuat sebuah store produk yang baru di mana diberi nama beli underscore stock. Dengan parameter itu adalah ID transaksi underscore P dengan nilai integer, jenis dengan nilai varchar dengan maksimal karakter ada 50, dan jumlah dengan tipe data integer. Kemudian begin untuk memblok awal dari pernyataan dalam store produk beli stok. Dengan insert into detail transaksi, kita akan memasukkan nilainya ke dalam ID underscore transaksi underscore P, di mana nilai itu akan diambil dari ID barang dari stok, di mana nama barang dari kolom dari tabel stok itu sama dengan jenis
sama dengan jenis. Dan juga kita akan mengambil nilai jumlah. Selanjutnya kita akan mengupdate stok, mengupdate tabel stok di mana jumlah sama dengan jumlah dari tabel stok dikurang jumlah yang berada pada store produk dengan kondisi atau menggunakan where di mana nama barang dari tabel stok itu sama dengan jenis. Selanjutnya kita akan melakukan update transaksi dan stok di mana total harga dari tabel transaksi itu sama dengan total harga dari tabel transaksi ditambah harga dikali jumlah dari tabel stok. Selanjutnya kita akan menggunakan kondisi di mana ID underscore transaksi underscore P sama dengan ID transaksi dari tabel transaksi dan nama barang sama dengan nama barang dari tabel stok. Kemudian N untuk mengakhiri pernyataan atau statement dari store produk beli stok. Kemudian kita akan menggunakan double string untuk mengakhiri pernyataan pada pembuatan store produk ini. Kemudian kita akan menggunakan delimiter semikolon untuk mengembalikan karakter delimiter dari double string kembali menjadi semikolon. Dan ketika di run akan memberikan hasil yang sukses. Selanjutnya diserahkan kepada Fernando. Di nomor 4 ini soalnya itu panggil prosedur tersebut dengan menggunakan parameter. Jadi di sini ada 2 parameter. Yang pertama ID transaksi 100, jenis barang Aqua 600 mili dan jumlahnya itu 4. Di parameter kedua itu ada ID transaksi 100, jenis barang Oreo 154 gram dengan jumlah 3. Yang pertama di sini kita cek pada tabel stok. Kita run. Di sini Aqua dengan jumlah 25 dan Oreo dengan jumlah 34. Lanjut di tabel transaksi. Kita run. Di sini total harganya masih 0. Lanjut di detail transaksi. Kita run. Di sini belum ada baris yang ditambahkan. Lanjut. Di sini kita memanggil beli stok dengan parameter 100, Aqua 600 mili, dan jumlah barang 4. Kita run. Sukses. Lanjut pada tabel stok. Run. Di sini Aqua jumlahnya telah dikurangi dari 25 menjadi 21. Lanjut pada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini total harga telah terupdate dari 0 menjadi 16.000. Lanjut pada tabel transaksi. Di sini terupdate baris baru di mana ID detail transaksi 100, ID barang 1 dengan jumlah 4. Lanjut pada query yang 2 itu memanggil beli stok dengan parameter 100, jenis barang Oreo 154 gram dengan jumlah 3. Kita run. Sukses. Kita lihat pada tabel stok. Di tabel stok ini Oreo telah dikurangi jumlahnya dari 34 menjadi 31. Lanjut pada transaksi. Di sini total harganya telah terupdate dari 16.000 menjadi 28.000. Lanjut di transaksi. Di sini tertambah baris baru di mana ID detail transaksinya itu 100, ID barangnya itu 7, dan jumlahnya itu 3. Sekian dari presentasi tugas kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan contoh soal yang kami buat. Satu mahasiswa, satu soal. Untuk contoh soal pertama, saya serahkan kepada teman saya. Dipersilakan.
Oke, perkenalkan nama saya Elsa Monika Siwi. Pada kesempatan kali ini saya membuat salah satu contoh soal untuk menghitung nilai total pembelian. Kemudian pada coding yang pertama, kami menggunakan use toko market untuk menggunakan database toko market, dan ketika kami run sukses. Kemudian coding ini function hitung total pembelian dibuat dengan parameter ID transaksi P bertipe data integer dan mengembalikan nilai tipe data integer. Kemudian, deklarasi variabel total bertipe data integer untuk menyimpan hasil perhitungan total pembelian. Lalu, query select sum dalam kurung stok titik harga bintang detail underscore transaksi titik jumlah digunakan untuk menghitung total pembelian dengan mengembalikan harga barang dari tabel stok dengan jumlah barang dari tabel detail transaksi. Hasil perhitungan tersebut disimpan dalam variabel total. Lalu, nilai total yang telah dihitung kemudian dikembalikan dengan menggunakan return total. Dengan adanya function hitung underscore total underscore pembelian, orang dengan mudah menghitung total pembelian untuk setiap transaksi. Hanya dengan memanggil function ini, kita dapat memberikan ID transaksi yang sesuai. Dan ketika kami run, akan sukses. Untuk contoh soal berikutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Persilakan. Baik, untuk contoh soal berikutnya, yaitu saya menggunakan contoh soal untuk mengupdate total harga pada transaksi dengan menambahkan harga tertentu ke total harga yang sudah ada. Untuk yang pertama itu delimiter double slash itu untuk mengubah delimiter double slash agar bisa menggunakan titik koma dalam tubuh prosedur. Untuk berikutnya yaitu create prosedur. Untuk berikutnya itu create prosedur transaksi, yaitu untuk membuat prosedur tambah harga transaksi dengan dua parameter, masukkan ID transaksi input, ID transaksi input dengan tipe integer in, dan harga baru dengan tipe integer, dengan tipe data integer. Berikutnya yaitu begin end, fungsinya itu untuk menandai awal dan akhir tubuh prosedur. Dan setelah itu update transaksi, fungsinya itu untuk memperbaharui total harga dalam tabel transaksi dengan menambahkan harga baru ke total harga transaksi yang sudah ada, yaitu where ID transaksi sama dengan ID transaksi ID transaksi input. Dan setelah itu delimiter untuk mengembalikan delimiter ke semikolon setelah didefinisikan prosedur selesai. Dan ketika di run akan menghasilkan sukses. Untuk contoh soal berikutnya saya serahkan kepada teman saya, dipersilakan. Selanjutnya, saya Joshua Seni Tambolon akan menggunakan store prosedur, di mana akan membuat sebuah store prosedur dengan nama data transaksi yang menghubungkan antara tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi, di mana store prosedur ini memiliki isi ID transaksi, ID detail transaksi, ID pelanggan, tanggal, ID barang, jumlah, total harga, dan total pembayaran. Dengan di mana insert into transaksi itu akan nilainya secara otomatis akan dimasukkan secara khusus berdasarkan store prosedur. Begitu juga dengan detail transaksi. Dan ketika di run akan menghasilkan sukses. Sekian, terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fernando. Kan parameter sebagai berikut, yaitu ID transaksi 100 dengan jenis barang mil kuat 115 mili dengan jumlah 5. Yang pertama,
pada tabel stok, transaksi, dan detail transaksi belum ada yang diupdate. Dan saat kita run call beli stok dengan parameter 100, jenis barang milk kuat 115 mili dan jumlah 5, di sini sukses. Coba cek pada tabel stok, di mana milk kuat telah dikurangi menjadi 15. Transaksi, di mana total harga telah terupdate jadi 48.000, dan detail transaksi telah tertambah baris baru, di mana ID detail transaksi 100, ID barang 10,